Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Rasika Ilariana dari tim Liputan Madrasah Aliyah Al-Mujahidin di Bisikan Ramadan, bincang singkat dan ringan seputar Ramadan. Di episode hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Mamat. Halo guys. Baik, bagaimana kabarnya Pak Mamat hari ini? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini masih lancar puasanya, alhamdulillah ya. Sudah memasuki hari ke-6. Ya, hari ke-6. Oke. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan ibadah puasanya. Semoga dalam beribadah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ya, semoga kita semua tetap selalu semangat apapun kendalanya di bulan puasa ini. Baik Pak, sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, saya ingin bertanya ringan. Kegiatan Pak selama bulan Ramadan itu apa sih Pak biasanya? Oke, untuk saat ini ya, kegiatan di bulan Ramadan ini seperti biasa ya. Kalau pagi itu biasanya tuh berkebun ya. Ya. Kemudian kalau siang kalau ada jadwal ke sekolahan. Dan kalau malam ya seperti biasa kita menghidupkan malam di Ramadan. Dan jika kita berbincang perihal menghidupkan malam Ramadan ini, kalau boleh tahu Pak, sebelumnya saya sering ya, atau sebelum terjun langsung di dunia pendidikan, saya itu lebih banyak berkecimpung di masjid. Kalau boleh tahu, dulu Pak Mamat ini seorang marbot. Nah, boleh diceritakan nanti ya. Jadi seorang marbot itu tugasnya banyak ya, selain menjaga 5 waktunya, tugasnya ya menghidupkan masjid, entah itu azan atau imam atau sebagainya, atau kebersihan di masjid itu sendiri. Itu tadi jawaban dari pertanyaan ringan yang saya berikan untuk Pak Mamat. Jadi kita masuk ke topik utama. Saya punya beberapa pertanyaan penting untuk Pak Mamat. Kira-kira Pak Mamat siap menjawab atau tidak? Siap dong. Oke. Harus siap. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin tidak semua orang bisa menjawab, tapi semoga Pak Mamat bisa menjawab ini dengan baik. Pertanyaan pertama untuk Pak Mamat, bagaimana sih cara Pak Mamat mengatur waktu ibadah dan kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan? Oke, jadi cara saya sendiri ya dalam mengatur kegiatan di bulan suci Ramadan ini, sudah pasti kebiasaan yang sudah dilakukan ketika menjadi marbot itu sudah mungkin istilahnya sudah mendarah daging ya. Jadi sudah tidak perlu diperintah lagi. Jadi itu menjadi sebuah kewajiban kita bersama. Jadi dalam mengaturnya ya kita harus memerlukan apa yang namanya istilahnya kita itu harus perlu mencatat kegiatan kita dalam sehari-hari biar supaya ketika kita malas atau kita lupa kita mau ngapain sih. Kadang kita itu ketika ingin melakukan sesuatu kita itu bingung mau ngapain ya. Jadi kebanyakan orang itu lebih banyak scroll dan itu sepertinya kegiatan yang kurang baik. Lebih baik di bulan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan beribadah ya. Misalkan mungkin lebih banyak tadarusan atau kegiatan positif lainnya, Mbak.
Di luar pertanyaan inti, ada nggak sih Pak tips untuk orang-orang yang susah membagi waktu saat bulan Ramadan? Oke, simpel saja ya. Nah, tips untuk membagi waktu di bulan Ramadan itu yaitu tadi ya, kita harus membiasakan diri untuk memanajemen waktu itu sendiri. Nah, kebanyakan orang ini kan ketika mau sholat biasanya dia menunggu atau sering menunda waktu. Nah, kalau bisa kita itu sebelum waktu, karena yang baik itu ketika kita sholat itu adalah di awal waktu, bukan di akhir, di penghujung tuh. Kecuali kalau kita emang dalam perjalanan yang jauh, itu bisa di jamak atau dan mungkin bisa diperhitungkan lagi gitu. Baik semuanya, tips dari Pak Mamat tadi bisa kalian catat dan lakukan di rumah ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih kebiasaan baik yang dilakukan Pak Mamat tiap hari di bulan puasa? Kalau Pak sendiri ya, kalau di kegiatan di terkhusus di bulan suci Ramadan ini tidak banyak ya. Yang pasti kita itu harus konsisten, minimal kita punya satu ibadah yang harus dilakukan. Walaupun hanya satu, kita harus konsisten. Misalkan Mbak Rasika kegiatannya tadarus, nah itu terus dilakukan. Itu harus konsisten ya. Nah, ketika sudah konsisten, secara tidak langsung nanti kegiatan lainnya akan beriringan mengikuti. Jadi kita tidak harus sepenuhnya kita itu full. Nah, jadi kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Jadi supaya kita itu tidak terbebani gitu. Baik, sejauh ini pertanyaan sudah dijawab dengan Pak Mamat dengan jawaban yang sangat-sangat baik dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pak, kalau misal di bulan puasa itu kan kebanyakan orang-orang lemes, tidak Pak ya, sangat tidak berenergi, bahkan sampai mungkin kalau sudah tidak kuat berpuasa, mereka memutuskan untuk membatalkan puasa mereka. Iya. Jadi ada nggak sih Pak tips menjaga energi saat puasa? Nah, oke. Jadi kalau Pak sendiri ya, ketika dalam menjaga kebugaran tubuh ya, jadi kita harus banyak-banyak untuk minum air ya. Jadi minimal kita itu dalam sehari itu kalau nggak salah 18 gelas atau 18 liter ya dalam sehari itu harus dijaga. Nah itu kenapa? Ketika kita dehidrasi ya, kita akan sangat terasa gitu kan, Ya. lemesnya. Dan ya kalau Pak sendiri itu ya, mungkin kalau sudah terbiasa dengan istilahnya sering kelaparan, kalau boleh diceritakan ketika di masjid atau ketika di zaman kuliah itu, ketika seseorang sudah terbiasa dengan kelaparan, maka ya di bulan suci Ramadan ini sudah tidak kaget lagi bagi kita yang sudah terbiasa gitu. Baik, itu tadi tips dari Pak Mamat supaya kita kuat berpuasa dari awal sampai akhir. Oke guys, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya dan juga pemirsa tuh ingin tahu, ada nggak sih Pak cerita yang paling berkesan saat di bulan Ramadan? Ya. Jadi cerita paling berkesan di bulan suci Ramadan ini adalah ketika Pak bergabung di kegiatan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, jadi di sana banyak kegiatan ya yang dilakukan gitu. Jadi dalam mengisi bulan suci Ramadan itu sudah tertata gitu. Jadi kita tinggal menjalankan apa yang harus dijalankan. Nah, kalau boleh cerita sedikit, jadi ketika itu ada program yang namanya kami belajar, mungkin kalau di sini seperti
santri kilat gitu kan. Nah, di sana sangat luar biasa ya, karena itu sangat membekas di hati saya, karena di saat itulah akhirnya muncul bagaimana sih kita mengajar atau terjun langsung. Kalau sekarang kan Pak sudah di sekolahan, dan itu sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi sebelum kita terjun di dunia pendidikan, maka sudah dilakukan istilahnya itu latihan dulu gitu di kegiatan tersebut. Dan masih banyak lagi ya kegiatan di sana, di organisasi tersebut banyaklah kegiatannya, dan itu adalah salah satu kisah yang luar biasa, dan semuanya saling mengingatkan akan kebaikan gitu kan. Jadi sangat luar biasa, dan itu saya benar-benar berterima kasih ya, dan itu sih Mbak yang paling berkesan di bulan suci Ramadan. Oke guys, kita sudah tahu cerita yang paling berkesan di bulan Ramadan versi Pak Mamat. Dan tak terasa kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini sangat penting untuk penonton semua, Pak. Apa pesan buat siswa-siswi di bulan suci Ramadan ini? Ya, baik. Jadi pesan Pak Ahmad ya, boleh didengarkan, boleh dicatat juga. Jadi ketika kita beribadah atau ketika kita sudah niat, maka sesuatu yang sudah dijalankan kita harus selesaikan gitu. Jangan ya kalian bersembunyi dari kenyataan. Misalkan hari ini bilangnya ke orang tua puasa, tapi di luar mokel gitu kan misalkan. Nah itu tidak baik. Maka sebaik-baiknya niat adalah harus diselesaikan. Nah, misalkan Pak sendiri kan, Pak memiliki usaha misalkan di fotografi gitu. Ketika sudah memulai, maka kita harus selesaikan. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya kita itu melakukan sesuatu dengan full gitu, nggak setengah-setengah. Misalkan dalam beribadah puasa kan, kalau bisa puasa kita itu nggak kurang gitu, puasanya harus penuh gitu. Mungkin itu untuk pesan-pesannya untuk siswa dimanapun Anda berada, itu ya perlu dicatat gitu Mbak. Nah, itu tadi guys pesan penting dari Pak Mamat. Jangan lupa didengar dan dilakukan. Intinya, kalau sudah niat, kalian harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita sudah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Mamat. Terima kasih Pak Mamat waktunya. Semoga inspirasinya bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai host Rasika Ilariana pamit undur diri. Sampai jumpa di Bisikan Ramadan selanjutnya. Dadah. Dadah.